Halo semuanya, tetap semangat belajar ya. Kita masih belajar mengenai bilangan. Namun kali ini kita membahas mengenai operasi hitung pada bilangan pecahan. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas konsep dari pecahan, kemudian kita juga sudah membahas mengenai pecahan senilai. Nah, kali ini kita bahas operasi hitungnya ya. Apa saja operasi hitungnya? Ada penjumlahan pengurangan, kemudian ada perkalian dan pembagian. Oke, selamat belajar dan tetap semangat ya. Oke, operasi yang kita bahas pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Nah, untuk menjumlahkan atau mengurangkan dua atau beberapa bilangan pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nih syaratnya berarti penyebutnya harus sama. Nah, jika penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakannya dengan cara menentukan KPK dari penyebut tersebut. Bisa ya? Nih contoh pertama nih, 2/5 tambah 1/3. Nah, kita perhatikan penyebutnya 5 dan 3 ya, maka kita harus samakan dulu nih penyebutnya. KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Sehingga 2/5 tambah 1/3 itu sama dengan, kita buat dulu penyebutnya ya, 5 dan 3 itu 15 penyebutnya. Oke, 15 dibagi 5 itu hasilnya 3. Kemudian dikali 2, 6. Tuh 6 hasilnya ya. Kemudian 15 bagi 3, 5. Kemudian dikali 1 hasilnya 5. Oke, maka tinggal kita jumlahkan. 6 ditambah 5 sama dengan 11/15 ya. Bisa dipahami ya nak? Oke, kita masuk ke contoh kedua. 21/3 dikurang 4/7. Nah, di sini ada operasi campuran ya, 21/3. Kita perhatikan pada soal penyebutnya adalah 3 dan 7. Nah, berarti kita harus cari nih KPK dari 3 dan 7 itu adalah 21 ya. 21/3 kurang 4/7. Nah, ada operasi campuran 21/3. Sebelumnya kita harus ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya 2 dikali 3 kemudian ditambah 1. Itu caranya ya. 2 kali 3 6 tambah 1 7/3 dikurang 4/7. Ya, kita samakan penyebutnya 21. 21 bagi 3 7 dikali 7 49. Gitu caranya ya nak ya. Dibagi kemudian dikali ya. 21 bagi 3 7, 7 kali 7 49. Kemudian yang kedua 21 bagi 7 3, 3 kali 4 ya. 21 bagi 7 3. Oke, kemudian dikali 4 gitu ya. Maka hasilnya 12. Sehingga tinggal kita kurang 49 dikurang 12. Hasilnya itu 37/21. Nah, kita bisa ubah ke pecahan campuran. 37 bagi 21 kan itu hasilnya 1 ya kan. Kemudian sisanya 16. Jadi 16/21. Contoh selanjutnya 51/4 tambah 12/3 dikurang 21/6. Nah, penyebutnya itu ada 4, 3, dan 6. Oke, berapa ya KPK dari 4, 3, dan 6? Ya, itu KPK-nya 12 ya, 12. Nanti kamu bisa buat sendiri kelipatannya. Oke, kemudian kita rubah dulu ini ke pecahan campuran. 51/4 berarti 5 kali 4 tambah 1 nih ya. Kemudian yang kedua 1 kali 3 ditambah 2. Yang ketiga 2 kali 6 tambah 1. Kita hitung 5 kali 4 20 tambah 1 21. Ya, 1 kali 3 3 tambah 2 5. 2 kali 6 12 tambah 1 13. Oke, sekarang ini kita buat ya. Penyebutnya tadi 12. 12 bagi 4 3 kali 21 63. 12 bagi 3 4 kali 5 20 ya. 12 bagi 6 itu 2. Kemudian kali 13 itu jadi 26. Oke, ini waktu SD sudah sering kamu pelajari ya. Kita mengulas
aja kembali. 63 ditambah 20 kurang 26 itu hasilnya 57 per 12. Oke, 57 bagi 12 itu dapatnya 4 ya nak. 48. Kemudian berarti punya sisa 9. 9 per 12. Atau 9 dan 12 bisa kita kecilkan lagi nih menjadi pecahan senilainya. Kita sederhanakan dibagi 3 ya, menjadi 43 per 4. Nah, ada cara lain ini untuk contoh nomor 3. Ya, penyebutnya kan 43 dan 6. KPK-nya tetap 12 ya. Tapi kita hitung dulu ini bilangannya. Bilangan bulatnya yaitu 5 tambah 1 kurang 2. Kita kumpulin nih, 5 tambah 1 kurang 2. Kemudian pecahannya kita kumpulin juga nih. Jadi 1/4 tambah 2/3 kurang 1/6. Kita hitung 5 tambah 1 6 kurang 2 4 ya. Kemudian yang pecahannya itu juga kita hitung 1/4 tambah 2/3 kurang 3/1/6. 4 ditambah KPK-nya tadi di atas udah kita buat itu 12. 12 bagi 4 3 kali 1 3 ya. Kemudian yang kedua 12 bagi 3 itu 4. Kemudian 4 kali 2 itu 8. Oke. Kemudian 12 bagi 6 itu 2 kali 1 2. Saya. Kemudian hasilnya adalah 4 ditambah 3 tambah 8 11 kurang 2. Nih hasilnya 9 per 12. 9 per 12 hasilnya. Tinggal kita kecilkan nih, kita bagi 3 menjadi 43 per 4. Sama hasilnya dengan yang tadi ya. Oke, kemudian kita masuk ke contoh 4. Ini ada soal cerita. Karena sedang mendapatkan nilai bagus di sekolah, Asad membawa kue dan ingin berbagi kue yang ia miliki kepada Heri dan Sugeng. Heri diberi 1/4 bagian, sedangkan Sugeng mendapat 2/5 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki oleh Asad setelah diberikan kedua temannya? Nah ya, ini bisa kita buat nanti menjadi operasi hitung dari pecahan. Nih dia Asad punya kue nih, sebuah kue itu berarti nilainya itu 1 ya nak ya. Sehingga bisa mem tulis di situ 1. Kemudian diberikan berarti dikurang. Dikurang berapakah untuk Heri? Dikurang 1/4. Kemudian dikurangkan lagi untuk Sugeng 2/5. Itu maksudnya ya nak ya. Sehingga bentuk operasinya 1 dikurang 1/4 dikurang 2/5. Bisa ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita buat juga penyebutnya yaitu 4 dan 5 ya. KPK-nya yaitu 20. Sehingga membuat 1 ini udah mem jelaskan sebelumnya ya. Itu bisa kita buat menjadi 20 per 20. Kenapa 20? Supaya sama dengan penyebut yang lain ya. 20 ya 20. Kemudian 20 ya penyebutnya. Kemudian yang kedua 20 bagi 4 itu 5. 5 dikali 1 5. Kemudian 20 dibagi 5 4. 4 dikali 2 8. Saya berarti 20 dikurang 5 kurang 8 itu 15 kurang 8 hasilnya 7 per 20. Bisa dipahami ya. Jadi kue yang masih dimiliki oleh Asad setelah diberikan kepada kedua temannya adalah 7 per 20 bagian. Oke, kemudian kita masuk ke operasi berikutnya yaitu perkalian dan pembagian pada pecahan. Operasi perkalian dua pecahan didefinisikan berikut nih. A per B kali C per D. Ini di perkalian kita tidak perlu menyamakan penyebutnya. Kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang yaitu A kali C per penyebut dengan penyebut yaitu B kali D. Gampang ya. Kemudian pada operasi pembagian itu didefinisikan sebagai berikut. A per B dibagi C per D. Ini kita rubah pembagian ke bentuk perkalian menjadi A per B dikali C per D, itu kita balikkan menjadi D per C. Ingat ya nak, A per B kali D per C. Kemudian berlaku lagi sifat perkalian seperti di atas. Tinggal kita kalikan
A kali D, AD per B kali C. Saya contoh pertama, 2 per 5 kali 4. 4 ini kan senilai dengan 4 per 1, sehingga tinggal mem kali di atas dengan di atas atau pembilang dengan pembilang. 2 kali 4 itu 8 per 5 kali 1 itu 5. Menjadi 8 per 5, atau kalau kita buat ke campuran 1 3 per 5. Contoh kedua, 2 per 5 kali 1 per 3. Berarti tinggal kita buat 2 kali 1 2 per 5 kali 3 15. Menjadi 2 per 15. Gampang sekali ya nak. Oke, contoh 3 ke pembagian yaitu 21 per 3 dibagi 4 per 7. Ini pecahan campuran kita rubah dulu ke pecahan biasa. 2 kali 3 6 tambah 1 7 ya nak. 7 per 3 dibagi 4 per 7. Nah kamu ingat tadi kalau di pembagian maka 4 per 7 nya ini kita balikan menjadi 7 per 4. Oke, berarti 7 per 3 dikali 7 per 4. 7 kali 7 49, 3 kali 4 itu 12. Sehingga hasilnya 49 per 12 kita rubah ke pecahan campuran 4 1 per 12. Bisa ya? Oke, kemudian contoh keempat supaya kamu semakin paham. 1 per 2 kali 1 1 per 3 ditambah 2 per 9 dibagi 10 per 6. Oke. Nah operasi ini udah operasi hitung campuran ya. Kamu ada operasi perkalian, penjumlahan, pembagian. Nah sebelumnya mem akan rubah dulu nih yang operasi campurannya itu ke bentuk bilangan pecahan campuran ke pecahan biasa ya. 1 kali 3 1 tambah 1 4. Jadi 1 per 2 kali 4 per 3 tambah 2 per 9 bagi 10 per 6. Ya kita kalikan ya. Yang paling kuat apa ini? Perkalian dan pembagian. Ya jadi nanti kita kerjakan duluan itu adalah perkaliannya. Oke. Nah berarti ini 1 kali 4 ya. 1 kali 4 itu per 2 kali 3 ditambah yang ini 2 per 9 bagi ini menjadi 6 per 10 ya. Berarti ini sama kuat ya, perkalian dan pembagian sama kuat. Jadi itu yang kita dahulukan. Oke berarti ini 4 per 6. Oke 4 per 6 ditambah nih kita kalikan ini nak. Ya kita kalikan ini menjadi 2 sama 10. Kalau di perkalian kita bisa kita sederhanakan atau kita matikan supaya hasilnya lebih sederhana. 2 sama 10 sama-sama bagi 2 ini 1. Kemudian 10-nya 5. 10 bagi 2 5 ya. Kemudian 6 sama 9 ini bisa kita sederhanakan atau kita matikan. Sama-sama bagi 3. 6 bagi 3 itu 2. 9 bagi 3 itu 3. Sehingga tinggal 1 kali 2 per 3 kali 5. 4 per 6 ditambah 2 per 15. Oke tinggal kita cari penjumlahannya. 6 sama 15. KPK-nya ini harus kita hitung ya karena tidak sama dia. KPK-nya 30 ya. Kemudian tinggal kita operasikan 30 bagi 6 itu 5. 5 kali 4 itu 20. Kemudian yang kedua 30 bagi 15 itu 2. 2 kali 2 itu 4. Sehingga hasilnya adalah 24 per 30. Atau sama-sama kita kecilkan dibagi 6 ya. Berarti hasilnya 4 per 5. Oke bisa dipahami ya nak. Oke selanjutnya ke contoh nomor 5. Seorang pemain sirkus akan mempertunjukkan perjalanan di atas tali yang panjangnya 10 meter. Sekali melangkah ia mencapai setengah meter. Berapa langkah yang dibutuhkan agar sampai di ujung tali? Nah mem bisa buat ilustrasinya. Misalkan ini ada talinya si sirkus. Katanya talinya ini panjangnya 10 meter ya. Sekali melangkah setengah meter. Nah kemudian melangkah lagi dia berarti setengah meter. Melangkah lagi setengah meter. Melangkah lagi setengah meter. Nah berapa langkahankah dia supaya sampai 10 meter ya? Itu artinya 10 meter ya dibagi setengah ya. Itu berarti operasi pembagian. Bisa kita hitung ya, paham ya nak? 10 dibagi 1 berarti dikali. Karena pembagian berubah jadi kali ya. 1 per 2 menjadi 2 per 1.
Oke ya. Berarti ini menjadi ya, kita kalikan pembilangnya 10 kali 2 per 1 kali 1. Hasilnya 20 per 1 atau sama dengan 20. Bisa dipahami ya nak ya. Hasilnya 20 ya. Contoh berarti langkahnya itu ada 20 langkah ya. Contoh ke-6. Karena tidak mengerjakan tugas, 9 siswa diberi hukuman menulis kata tugas. Tiap siswa harus menulis 2/3 halaman buku. Berapa halaman buku hasil menulis kata tugas itu? Nah, 9 orang diberi hukuman menulis kata tugas. Ya, tiap siswa harus menulis 2/3. Nah, berarti ada 9 orang nih. Ya kan? Berarti itu tinggal kita kali 9 dikali 2/3. Bisa ya dipahami ya nak ya. Oke, berarti 9 dikali 2/3. Kita bisa sederhanakan atau kita matikan bagi 3 ya. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Berarti tinggal 3 kali 2 per 1 kali 1. Hasilnya 6 per 1 sama dengan 6. Oke, bisa sampai di situ contoh ke-6 ya. Oke, demikian penjelasan dan contoh-contoh soal mengenai operasi hitung pada bilangan pecahan. Semoga bermanfaat bagi kalian dan kalian tetap semangat dalam belajar. Terima kasih sudah menonton pembelajaran hari